Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai share data dan juga transaction. Apa itu share data? Share data adalah fasilitas yang digunakan untuk membagi suatu file perangkat dan koneksi internet untuk digunakan secara bersama-sama. Sharing dapat dilakukan terhadap file dokumen atau software di dalam drive, folder, maupun CD-ROM. Untuk melakukan share data ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah jaringan harus sudah terkoneksi dengan baik. Yang kedua, protokol sharing file dan printer harus sudah terinstall. Dan yang terakhir, setting sharing dengan benar. Apa tujuan dari share data ini? Tujuannya adalah agar seluruh aplikasi maupun perangkat dapat saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain tanpa terkendala jarak dan waktu. Keuntungan dari share data. Yang pertama, mengurangi biaya duplikasi usaha pengumpulan data. Yang kedua, file terjaga dari virus-virus yang merusak setup data. Dalam kehidupan nyata, kita biasanya mengcopy suatu file ke dalam flash disk untuk dibagikan kepada yang lain. Tanpa kita sadari, bisa saja flash disk yang kita gunakan terkena virus sehingga file tidak dapat dibuka. Kemudian dapat membackup data, dan yang terakhir, menghemat waktu dalam proses pengiriman. Kelemahan share data. Mudahnya sharing file dalam jaringan dapat dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seringkali mengakibatkan bocornya sharing folder dan dapat dibaca oleh orang yang tidak berhak. Sebagai contohnya adalah dalam satu jaringan network, biasanya terdapat beberapa komputer yang terhubung. Ketika kita melakukan sharing melalui network tersebut, maka semua komputer yang terhubung dalam satu network tersebut bisa melihat apa yang kita share, sehingga diperlukan keamanan berupa user dan password. Kemudian dapat mengakibatkan korup file saat pengiriman data. Hal ini dapat terjadi karena koneksi internet yang tidak baik. Definisi fault tolerant. Fault tolerant yaitu adanya toleransi terhadap kesalahan perangkat keras komputer dan memberikan toleransi terhadap terjadinya kondisi buruk pada sistem jaringan dengan memberikan perlindungan data. Sehingga apabila terjadi kerusakan tidak akan menghentikan proses dalam sistem jaringan. Kerusakan suara apapun akan tetap dilindungi sehingga tidak akan membuat data menjadi hilang atau rusak. Dengan kata lain, sistem fault tolerant akan menjaga sebuah data di hard disk agar data yang ada tetap merupakan data yang asli, tidak cacat dan tidak berubah. Contoh sistem fault tolerant. Yang pertama ada redundant power supply cadangan. Yang kedua ada redundant fan. Yang ketiga ada online spare atau memori dan hard disk. Yang keempat ada mirroring. Mirroring yaitu memori dan hard disk juga. Yang kelima ada write dan masih banyak lagi lainnya. Kemungkinan penyebab fault dapat dihubungkan dengan permasalahan pada 4 bidang dasar, yaitu spesifikasi, implementasi, komponen, dan faktor luar. Yang pertama, kesalahan spesifikasi atau specification mistake. Ini termasuk algoritma, arsitektur, atau spesifikasi perancangan hardware dan software yang salah. Yang kedua ada kesalahan implementasi atau implementation mistake. Implementasi yang didefinisikan di sini adalah proses transformasi spesifikasi hardware dan software ke dalam bentuk fisik hardware dan software sebenarnya. Implementasi dapat memasukkan fault yang disebabkan desain yang jelek, pemilihan komponen yang jelek, konstruksi jelek, kesalahan pengkodean software. Kemungkinan penyebab fault. Yang selanjutnya ada yang ketiga, yaitu kerusakan komponen atau komponen defect. Ketidaksempurnaan manufaktur, kerusakan device acak, dan komponen using adalah contoh jenis kerusakan komponen. Kerusakan dapat diakibatkan putusnya ikatan dalam rangkaian atau korosi logam.
Kerusakan komponen paling umum dipertimbangkan sebagai salah satu dari beberapa penyebab fault. Yang keempat ada gangguan luar atau external disturbance seperti radiasi, intervensi elektromagnetik, kerusakan akibat perang, kesalahan operator, dan lingkungan yang ekstrim. Dengan membuat sistem terdistribusi yang fault tolerant, maka sistem harus bisa mendeteksi kegagalan dan melakukan tindakan dasar. Yang pertama ada mask the fault, menutupi kegagalan. Tugas harus dapat dilanjutkan dengan menurunkan kinerja tanpa terjadinya kehilangan data atau informasi. Yang kedua ada file garage pooling, membuat suatu antisipasi terhadap suatu kegagalan ke suatu prosedur yang telah direncanakan dan memungkinkan untuk menghentikan proses dalam waktu yang singkat tanpa menghilangkan informasi. Semua fault tolerant dilakukan memanfaatkan dan mengelola redundancy. Redundancy adalah properti memiliki lebih banyak sumber daya dari minimal yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Ketika kegagalan terjadi, redundancy dimanfaatkan untuk menutupi atau mengatasi kegagalan tersebut. Dengan demikian, sistem dapat mempertahankan tingkat fungsional yang diinginkan. Selanjutnya yaitu definisi data transaction. Transaksi adalah satu atau beberapa aksi program aplikasi yang mengakses atau mengubah isi basis data. Basis data dari satu kondisi konsisten ke kondisi konsisten yang lain. Konsistensi yang dimaksud adalah di mana eksekusi transaksi harus dapat menjamin data tetap konsisten setelah data berakhir. Jenis transaction. Yang pertama yaitu flat transaction. Sebuah klien melakukan request pada lebih dari satu server. Sebuah transaksi diselesaikan dahulu sebelum meminta ke server berikutnya, atau sequential. Jika menggunakan konsep locking, maka sebuah transaksi hanya bisa menunggu satu objek saja. Yang kedua yaitu nested transaction. Top level transaction bisa membuat subtransaksi. Subtransaksi pada level yang sama bisa berjalan secara concurrent atau paralel. Mampu memanfaatkan utilitas prosesor pada kasus multiprosesor. Sifat-sifat data transaction. Yang pertama, atomic, di mana semua operasi dalam transaksi dapat dikerjakan seluruhnya atau tidak sama sekali. Yang kedua, konsisten, di mana eksekusi transaksi secara tunggal harus dapat menjamin data tetap konsisten setelah transaksi berakhir. Yang ketiga, terisolasi. Jika pada sebuah sistem basis data terdapat sejumlah transaksi yang dilaksanakan secara bersamaan, maka semua transaksi yang dilaksanakan pada saat yang bersamaan hal tersebut harus dapat dimulai dan bisa berakhir. Yang keempat, bertahan, di mana perubahan data yang terjadi setelah sebuah transaksi berakhir dengan baik harus dapat bertahan bahkan jika seandainya sistem menjadi mati. Proses transaction. Klien mengirimkan request open transaction pada koordinator pada sembarang server. Koordinator yang dituju mengembalikan identifier transaction yang unik pada klien. Klien bekerjasama dengan koordinator dengan commit protokol. Catatan bahwa koordinator adalah sebuah host atau sistem yang menjadi tanda kutip mandor untuk menjalankan sebuah transaksi terdistribusi. Diagram siklus peralihan step. Diagram ini menunjukkan status sebuah transaksi mulai dari dieksekusi hingga selesai. Ketika sebuah transaksi mulai dieksekusi, maka transaksi berstatus aktif. Bila transaksi terhenti pengeksekusiannya sebelum tuntas sama sekali, maka akan langsung berpindah ke violet. Transaksi akan berstatus partially committed atau berhasil sebagian ketika transaksi selesai dikerjakan. Dalam status ini masih bisa berubah ke status committed atau violet. Dinyatakan committed atau berhasil sempurna jika transaksi berhasil dikerjakan seluruhnya. Tetapi
Ketika transaksi tersebut dibatalkan secara sengaja atau tidak, maka statusnya akan berubah ke valid. Dari valid akan beralih ke aborted, di mana transaksi dianggap tidak atau belum dikerjakan. Selanjutnya, pengertian definisi replication. Replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data serta objek-objek database dari satu database ke database lain dan melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Dengan menggunakan teknik replikasi ini, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Replikasi juga memungkinkan untuk mendukung kinerja aplikasi penyebaran data fisik sesuai dengan penggunanya, seperti pemrosesan transaksi online dan DSS (Decision Support System) atau pemrosesan database terdistribusi melalui beberapa server. Lalu jenis replication ada 3. Yang pertama snapshot replication, merge replication, transitional replication. Snapshot replication ini mendistribusikan data yang dapat dilihat pada saat tertentu tanpa melakukan update. Merge replication ini, merge replication memungkinkan pengguna bekerja dan merubah data sesuai dengan wewenangnya. Pada saat server tidak dikoneksikan ke seluruh lokasi, dalam topologi replikasi merubah ke nilai data yang sama. Lalu transitional replication. Pengguna mendapatkan salinan lengkap dari database awal dan kemudian mendapatkan update periodik sebagai perubahan data. Lalu keuntungan replication itu, yang pertama, memungkinkan beberapa lokasi menyimpan data yang sama. Hal ini sangat berguna pada saat lokasi tersebut membutuhkan data yang sama atau memerlukan server yang terpisah dalam pembuatan aplikasi laporan. 2. Aplikasi transaksi online terpisah dari aplikasi pembacaan seperti proses analisis database secara online, data smarts, atau data warehouse. 3. Memungkinkan otonomi yang besar. Penggunaan dapat bekerja dengan mengcopy data pada saat tidak terkoneksi, kemudian melakukan perubahan untuk dibuat database baru pada saat terkoneksi. 4. Data dapat ditampilkan seperti layaknya melihat data tersebut dengan menggunakan aplikasi berbasis web, meningkatkan kinerja pembacaan, membawa data mendeteksi lokasi individu atau kelompok penggunaan. Hal ini akan membantu mengurangi masalah karena modifikasi data dan pemrosesan query yang dilakukan oleh banyak pengguna karena data dapat didistribusikan melalui jaringan dan data dapat dibagi berdasarkan kebutuhan masing-masing unit atau pengguna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.